Hai, aku Casey dan aku berasal dari San Diego. Semua yang kenal aku tahu gimana aku bisa jadi sangat impulsif. Aku ini benar-benar kebalikan dari temanku Patrick yang kutu buku. Dia ini pengecut parah. Jadi aku penasaran gimana bisa kami ini jadi teman. Itu hingga dia balik ke San Diego di suatu akhir pekan dengan orang asing yang menawan. Kalian tahu, setelah Patrick lulus SMA, dia pindah ke LA untuk kuliah. Aku tetap di rumah membantu bisnis keluargaku. Aku selalu suka pantai, mentari, dan angin. Deru ombak dan aroma udara yang asin semua berpadu menjadi bagian dari diriku. Jadi aku nggak akan tinggalkan kampung halamanku. Sampai suatu hari liburan musim dingin, Patrick muncul depan pintu membawa banyak barang bawaan. Aku sangat senang melihatnya, tapi juga bingung. "Kamu mau nginep sini?" kutanya. Dia ketawa dan bilang, "Gak lah konyol, bukan aku. Kubawakan pelanggan untukmu." Lalu kulihat sekelompok orang di belakangnya. Aku lari membantu mereka dengan barang bawaannya. Dan ada satu cowok yang kelihatannya susah payah. Kutanya apa dia butuh bantuan. Dan saat dia mendongak, aku nggak percaya. Dia adalah cowok tertampan yang pernah aku lihat. Mereka menginap di penginapan kami seminggu penuh. Dan serius, itu 1 minggu terbaik. Aku nggak bisa lepaskan pandanganku darinya. Namanya Jacob, dan aku ingin dia tinggal bersama kami selamanya. Kuperhatikan saat dia main poli dengan teman-temannya, dan saat dia memotong kayu untuk api unggun. Lalu suaranya, ya ampun, saat dia bernyanyi rasanya bagaikan surga. Suatu malam dia dan temannya duduk mengitari api, bernyanyi dan bermain gitar. Dan aku memandang dari teras berharap itu berlangsung selamanya. Setelah mereka balik ke LA, aku nggak bisa berhenti memikirkannya. Kenapa nggak kuberitahu dia perasaanku? Sekarang kesempatanku hilang, tapi aku harus menemuinya lagi. Gak peduli apapun, aku akan ke LA dan memberitahunya. Kutanya Patrick apa dia bisa membantuku. Aku harus cari cara masuk ke kampus mereka. Aku harus dekat dengan Jacob. Nilai-nilaiku cukup menyedihkan. Tapi entah gimana, Patrick berhasil yakinkan Departemen Beasiswa memberiku kesempatan. Kampus itu punya beasiswa olahraga yang ditawarkan. Dan setelah sebulan menunggu kabar, ternyata aku mendapatkannya. Sulit untuk yakinkan orang tuaku melepas gadis kecil mereka. Tapi Patrick sangat membantu. Dan mereka lebih percaya padanya daripada aku sedari kami kecil. Tapi aku nggak keberatan. Yang kupikir hanyalah gimana aku akan bertemu Jacob lagi segera. Saat aku sampai di LA, Patrick menjemputku di bandara dan bilang aku akan tinggal dengannya beberapa hari sampai aku bisa pindah ke asramaku. Seperti biasa, dia selalu berlebihan dan terus memberitahuku untuk selalu ambil tindakan pencegahan sebisa mungkin. Karena LA sangat berbahaya dan dia nggak mau aku keluar sampai larut malam. Patrick ya begitu, dia bahkan lebih parah dari ayahku. Dan itu sangat ironis, karena akulah yang selalu menjaganya. Saat kami kecil, aku selamatkan dia dari sekelompok pembuli. Jadi kalau ada yang khawatir akan adanya bahaya, itu dia, bukan aku. Akulah yang pemberani di sini. Patrick nampaknya sangat bersemangat melihatku, dan aku merasa bersalah karena yang bisa kupikirkan cuma Jacob. Aku hendak bertanya soal Jacob saat kami tiba di tempat Patrick. Aku mengikutinya ke dalam, lalu aku dengar beberapa suara. Aku menoleh padanya dan berkata, "Oh, aku nggak tahu kamu ada teman sekamar." Lalu dia bilang, "Cuma ada satu teman, Jacob. Ingat dia?" Jantungku mulai berpacu. Jacob ada di sini, di rumah ini. Tapi kemudian Patrick bilang, "Oh, suara lainnya itu pacarnya. Akhir-akhir ini dia sering habiskan waktu di sini." Ya Tuhanku, hatiku runtuh. Jacob punya pacar. Aku nggak percaya ini. Lalu Jacob dan pacarnya muncul dan aku hanya diam terpaku. Ini nggak mungkin terjadi. Aku sudah terlambat. Hidupku usai. Apa gunanya aku ada di sini? Malam itu kami semua makan malam sama-sama dan aku hampir nggak bisa makan. Canggung banget soalnya. Dan aku cuma ingin pulang. Cewek Jacob namanya Sarah dan dia manja sekali. Dia nggak mau ninggalin Jacob sendiri barang sedetik. Dan aku nggak ngerti kenapa mereka pacaran. Dia bahkan nggak cantik. Bulu matanya palsu, kulit taningnya palsu, dan bahkan rambutnya kelihatan palsu. Dia seperti boneka. Dan aku kira Jacob bisa pilih yang lebih baik. Aku nggak banyak bicara kecuali nanya berapa lama mereka bersama. Lalu Sarah membalas dan berkata, 2 bulan. 2 bulan terbaik sepanjang hidupku. Bukankah begitu sayang? Lalu dia menciumnya. Cuih, aku mau muntah. Sepanjang waktu kuperhatikan Jacob terus memandangku. Dan aku tahu kalau akulah yang dia sukai, bukan Sarah. Ada sesuatu pada cara dia terus melirikku. Intuisiku ini gak pernah salah. Memang, Sarah berhasil menggenggamnya dalam jemari mungilnya. Tapi gak lama lagi, dia akan jadi milikku. Aku gak kerja keras untuk sesuatu yang sia-sia. Aku perlu susun rencana cepat untuk membuatnya mencampakkan Sarah dan mulai mengencaniku. Besoknya, aku membuat alasan ke Patrick. Bilang kalau asramaku belum siap. Dan jika boleh, aku tinggal dengan mereka agak lebih lama lagi.
Patrick gak keberatan sama sekali. Yeay! Sekarang aku punya lebih banyak waktu dekat Jacob untuk memenangkan hatinya. Untung saja Sarah bekerja di sore hari, jadi dia sering ada di luar. Kapanpun dia nggak di sana, Jacob bersikap sangat berbeda. Suatu malam dia nanya apa aku mau nonton film dengannya. Dia bahkan berbagi popcorn denganku. Lalu suatu hari aku kesulitan dengan komputerku dan dia hentikan kegiatannya menolongku. Tentu dia nggak akan lakukan itu kalau dia nggak suka aku kan? Aku sedang duduk di sampingnya, dia sangat dekat. Aku bisa aja mencondongkan diri dan menciumnya. Dan aku memikirkan itu, tapi tiba-tiba HP-nya berdering dan itu Sarah. Dia mengabaikannya. Aku masih punya harapan. Tapi dia nelpon lagi dan Jacob menjawabnya. Dan minta maaf karena sudah membantuku. Aku bisa dengar betapa marahnya Sarah. Dan setelah hari itu, Jacob nggak banyak bicara padaku. Ini membuatku sangat marah dan sadar kalau aku perlu cari cara untuk singkirkan Sarah segera. Dia mengacaukan semuanya. Dia jelas memandangku sebagai ancaman. Dan gak lama, rasanya seperti perang ketiga kapanpun aku melihatnya. Ulang tahun Jacob bentar lagi. Dan aku pastikan ingin memberinya hadiah terbaik. Aku minta saran ke Patrick, tapi kemudian di hari ulang tahunnya, ku berikan hadiah itu. Dan dia bilang Sarah memberinya barang yang sama persis. Aku gak percaya ini. Ternyata Sarah dengar saat Patrick memberitahuku apa yang Jacob mau dan ingin menunjukkannya padaku. Aku juga bikin kue. Lalu saat kubawakan kuenya, Sarah menabrakku dan kuenya terbang. Dia ini psycho. Setelah hari itu aku nggak tahan ada di dekatnya. Tapi kemudian kejadian menarik terjadi. Dia pinjam mobil Jacob, lalu kemudian menabrakkannya ke mobil Patrick. Yang selama ini kugunakan untuk ke kampus. Saat Jacob tahu, dia mengamuk. Tapi kamu gak akan percaya, Sarah nyalahin aku. Dia bilang aku yang menabraknya. Cukup sudah. Aku nggak tahan lagi. Ku bilang Jacob itu salahnya, tapi dia nggak berkata apa-apa. Dia mengabaikanku. Aku bilang ke Patrick tentang semuanya, tapi dia bilang terlalu banyak drama dan dia nggak tertarik. Dan dia nggak bisa bantu soal Jacob, karena dia sudah mulai bergaul dengan teman-teman baru. Dan mereka sudah bukan lagi teman akrab. Aku benci Sarah lebih dari sebelumnya setelahnya. Tapi di titik ini, teman-teman baru Jacob bahkan membuatku lebih penasaran. Aku sadar sikapnya berbeda. Misalnya, pulang larut malam, mabuk-mabukan, dan buang-buang uang untuk pesta dan semacamnya. Ku dengar dia akan adakan pesta akhir pekan itu. Jadi ya, ku putuskan ini bisa jadi kesempatan bagus untuk ku bikin Jacob dan teman-teman barunya terkesan. Jadi, ku pakai gaun rancangan desainer dan bahkan menyiapkan hampir semuanya. Saat teman-teman Jacob datang, ku sambut mereka, tapi mereka hampir nggak menganggapku. Mereka berkerumun di sekeliling Sarah dan sepertinya menggodanya. Patrick tetap di kamarnya. Sebegitu nggak sukanya dia dengan teman baru Jacob. Dan gak lama, Jacob pun tertidur di sofa setelah terlalu banyak minum. Aku putuskan meninggalkan pesta dan ke kamar juga. Tapi kemudian teman Jacob berbisik. Mereka bilang sekaranglah kesempatan untuk bersenang-senang dengan Sarah. Aku syok. Apa mereka akan menyakitinya? Aku mulai panik dan lari mencari Sarah. Ku bilang padanya yang ku dengar, tapi dia cuma ketawa dan bilang aku menyedihkan. Ya sudah, kenapa juga aku peduli? Dia itu kan musuhku. Jadi apa bedanya? Aku ke ruangan kosong lalu berbaring. Tapi aku khawatir. Aku satu-satunya yang tahu kalau dia dalam bahaya. Kalau sesuatu terjadi padanya, aku yang akan menyesal. Aku harus membuat keputusan. Sedikit yang ku tahu betapa buruknya kejadian yang akan datang.